Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai nirmana pada sesi pertemuan sesi ketujuh bersama Ibu Elida. Iya, seperti untuk materi nirmana ini ya, kalian telah mempelajari bagaimana nirmana itu ada nirmana dua dimensi, kemudian juga ada nirmana tiga dimensi. Untuk pertemuan kalian telah melewati ya bagaimana nirmana itu untuk dapat dipahami. Baik, sekarang kita masuk ke mengenai struktur bentuk titik dalam nirmana. Struktur titik ini ada yang bisa membentuk garis, kemudian ada juga yang membentuk bidang. Bidang ini mempunyai batas limit ya suatu bidang atau volume. Jadi struktur titik ini sangat penting. Ketika kalian melihat ini membentuk juga bisa membentuk ilusif. Ilusif ini bagaimana komposisi titik bisa dikembangkan adanya irama, adanya keselarasan, keseimbangan, membentuk satu struktur sendiri dalam titik ini. Begitu juga titik bisa menjadi bingkai sebuah bentuk foto. Maka secara ilusif, struktur titik ini menjadi batas bidang segi empat. Titik menggambarkan bentuk imajinatif dari bidang persegi. Ya, ini contoh sampelnya. Bagaimana struktur titik membentuk garis. Jadi mulai gabungan titik-titik yang berderet itu akan membentuk bentuk bagian dari mulai garis, kemudian menjadi bidang, selanjutnya bisa menjadi bentuk bangunan. Begitu juga ketika struktur titik ini dikomposisikan menjadi bentuk ilusif. Ya, ilusif di sini dia berarti menjadi adanya bentuk bingkai tersebut. Ya, menjadi bentuk komposisi yang lebih menarik. Apa yang dimaksud dengan raut titik? Nah, kalian telah mempelajari juga ya tentang titik ini. Di sini untuk raut titik, ada kaitannya penyentuh yang digunakan bergantung pula pada benda atau imajinasi kita ya. Dibayangkan, unsur titik ini sebagai medianya. Secara umum adalah bentuk bundar, sederhana dan tanpa arah. Tapi tidak terpatok oleh bentuk itu ya. Bisa jadi juga titik ini dari bentuk kotak, atau segitiga, ataupun misalkan bentuk benda. Misalkan kalian melihat bunga-bunga, atau pepohonan, atau rumah. Jika bentuk titik ini kalian lihat dari kejauhan, dia akan menjadi satu bentuk titik ya. Jadi apapun yang kalian lihat secara jarak jauh, dia benda tersebut akan terlihat jarak yang sangat jauh. Contohnya kita lihat gambar ini, contoh sampelnya ya. Di sini ada gugusan planet. Bagaimana menurut kalian? Ya, ini gugusan planet. Ya, seperti kalian lihat, jika kita dekat dengan gugusan planet tersebut, dia terdiri dari bentuk yang beraneka ragam ya, karena planet yang ada pada umumnya bundar, tapi dikelilingi oleh bintang-bintang. Sedangkan bintang ini maupun asteroid yang ada di planet angkasa, itu bentuknya tidak semuanya bentuk bundar atau lingkaran atau titik. Tetapi ketika dilihat dari kejauhan jarak bumi, bentuknya titik. Demikian juga di padang gurun, ya, kalian bisa lihat padang gurun ketika dilihat dari kejauhan semua tampaknya seperti titik. Misalkan kalian melihat pepohonan di gurun, itu bentuknya akan titik karena kalian melihat sangat jauh jaraknya. Begitu pula ketika kalian membentuk bentuk dua dimensi. Misalkan motif seperti motif segitiga atau motif benda-benda lain, misalkan motif tangan, kaki, atau bentuk hati, atau bentuk apa, ini kumpulan titik ini jika dilihat dari jarak jauh tetap bentuk seperti titik ya. Ini contoh gambar raut titik. Berikutnya sekarang kita akan masuk ke unsur visual titik ya. Semua unsur visual mengenai titik sebagai contoh mata manusia melihat tayangan di televisi ya. Kalian melihat tayangan di televisi atau di komputer atau di tablet ataupun di HP.
itu sebenarnya gabungan dari sekumpulan titik yang merupakan tipuan optis. Di sini maksudnya optis itu kenapa? Karena ketika kalian melihat layar digital ini, itu gabungan dari beberapa titik yang terkumpul dari adanya sistem elektronik ya di situ. Sehingga sampai ke mata kita, itu jadi tersampaikan informasi tersebut adalah titik-titik gabungan dari berbagai warna. Begitu pula pada warna ya. Warna hijau misalkan dia gabungan dari partikel biru dan kuning. Demikian juga warna lainnya, misalkan warna orange. Dia gabungan partikel merah dan kuning ya seperti yang kalian pelajari pada materi. Ya, demikian ini bentuk ada kesat irama, bidang dan arah. Ini sebagai ilustrasi ya bisa kalian jelaskan. Ya, berikutnya adalah titik yang lain, contohnya adalah gambar lukisan Pangeran Albert ya. Di sini jika dilihat dari detail, gambar ini dibentuk dari titik-titik atau yang kalian kenal dengan teknik pointillism ya, Pak. Ini merupakan satu aliran impresionisme. Jadi ini pada akhir abad 19 itu banyak para pelukis yang ada di sana, mereka mengembangkan teknik ini dalam menggambar. Sehingga teknik yang mereka gunakan ini lebih jelas mengekspresikan bagaimana gambar yang dibuat, teknik yang diangkat, ini gabungan dari sekumpulan titik. Ya, materi dari Ibu, ya silahkan kalian mengembangkan lagi pengetahuan kalian berkaitan struktur titik ini. Cukup sekian, Ibu tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.